Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelviharni SPD akan memaparkan pada tugas ini modul 1.4 tentang budaya positif. Pada pemaparan ini saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus dapat dan mampu mewujudkan pelaksanaan budaya positif di sekolah maupun di rumah. 1. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti budaya positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuatkan keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri untuk melaksanakan hal-hal yang baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pembiasaan yang baik yang dilakukan dimulai dari diri sendiri. Sebagai teladan bagi murid, pembiasaan yang baik yang dilakukan dimulai dari diri sendiri sebagai teladan yang baik bagi murid, seperti datang tepat waktu, datang ke sekolah, melaksanakan tanggung jawab sebaik-baiknya yang dapat mengarahkan murid kepada mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat menjadikan murid-murid mampu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik atau internal tanpa paksaan, penghargaan, dan hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk melakukan pembiasaan yang baik seperti yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi hukuman dan motivasi penghargaan merupakan motivasi ekstrinsik atau internal. Eksternal yang mana perubahan positif terjadi hanya sementara, sehingga seorang guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal atau intrinsik yang menjadi budaya positif berkelanjutan, tumbuh dari diri murid dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya akan mampu menerapkannya dalam kehidupannya ke depan. 3. Posisi kontrol seorang guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara posisi kontrol guru yang 5 tersebut, sebaiknya guru memilih kontrol manajer, yaitu guru berkolaborasi bersama murid, memberikan murid kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer yang menggunakan langkah segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid mampu memimpin dirinya sendiri sehingga terwujud identitas positif, berhasilnya penerapan restitusi pada diri murid. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berbentuk pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan dimengerti yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah atau kelas. 5. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui nilai dan peran guru penggerak, serta 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi GHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Kaitan budaya positif dan filosofi GHD adalah: dengan menerapkan dan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan untuk mencapai pendidikan nasional sesuai dengan filosofi GHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan
sekolah dengan dibentuknya suatu keyakinan sekolah dan dilaksanakan secara bersama-sama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah mewujudkan budaya positif di sekolah agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan menyenangkan. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KIHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi diri. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal yang menarik dan penerapan modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin kontrol positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dapat saya resapi, saya maknai, dan tujuan atau dan manfaatnya untuk diri saya sendiri diwujudkan dalam tindakan yang dapat menjadi suri tauladan dan mampu berbagi dengan majelis guru, wali murid, murid di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang berbentuk penghargaan yang sering saya lakukan pada murid seperti pujian, reward, juga hadiah yang ternyata berdampak kurang baik bagi murid, seperti dapat merusak hubungan antar murid karena merasa dibedakan, menurunkan kualitas, melemahkan kreativitas murid, dan bersifat menghukum karena timbul rasa cemas pada diri murid jika dia gagal tidak lagi dapat penghargaan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Dan setelah mempelajari modul ini adalah perubahan yang terjadi pada cara berpikir. Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah posisi membuat rasa bersalah dan posisi teman. Karena sudah beberapa tahun ini saya mengampu kelas rendah, seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman apa yang Anda lakukan dalam penerapan konsep-konsep inti pada modul budaya positif di sekolah maupun di kelas? Saya menangani murid yang sering berkelahi dengan emosi tinggi karena tidak terima tugas sekolahnya dicontek terus oleh temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda saat penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas? Perasaan saya saat melakukan penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas adalah saya terus termotivasi untuk selalu memperbaiki diri sendiri sesuai dengan nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif tersebut, hal apa yang sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya kesadaran dalam diri murid untuk menerapkan dan menyenangi dalam melakukan budaya positif internal sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berintegrasi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai sekarang dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah dan posisi teman. Perasaan saya saat itu, saya selalu dihantui merasa bersalah karena harus membuat murid berasa bersalah dan selalu ingin ditolong, sehingga murid kurang bertanggung jawab saat menyelesaikan tugas di kelasnya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah, dan juga jika murid berbuat kesalahan, perasaan saya menjadi lebih tenang, nyaman, dan saya belajar lebih banyak memahami keinginan murid. Saya mulai sadar bahwa komunikasi yang baik sangat penting dan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab
restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Restitusi mana yang Anda pakai dan bagaimana kejadiannya? Pernah, namun saya hanya melakukan satu tahapan saja, menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses mewujudkan budaya positif di sekolah dan di luar sekolah maupun di rumah? Hal-hal yang lain yang perlu dipelajari dalam mewujudkan proses budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar terdapat keseimbangan penerapan budaya positif. Juga diterapkan di sekolah dan di lingkungan mana saja murid berada secara berkesinambungan. Sekian pemahaman saya pada koneksi antar materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.